Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya pagi hari sebelumnya selamat siang, selamat sore. Di sini masih pagi, sudah selesai gua beraktivitas, nganterin anak, sarapan. Dan pagi ini gue ingin ngopi di taman sambil news update untuk Sobat Football United. Terima kasih yang selalu menyempatkan ya untuk nonton konten-konten gua. Gue harapkan semuanya tentu saja sehat-sehat selalu, sekeluarga, murah-murah rezekinya. Oke, langsung aja dari video terakhir ketika gue bikin ya. Tentu saja gue juga tahu ada kabar-kabar update terbaru yang ya gue nggak sempet untuk ngupdate lagi, baru sempet pagi ini. Langsung aja kabar pertama, Martin Dubravka ini sudah here we go ke Manchester United. Kiper yang musim lalu jadi kiper utama bagi Newcastle. Sebelumnya gue mohon maaf ya kalau agak sedikit berangin ini. Mudah-mudahan Dead Cat-nya bisa bekerja dengan bagus ya. Oke, Martin Dubravka ini loan deal, artinya peminjaman ya, dipinjam dari Newcastle dengan opsi beli di tahun selanjutnya. Menurut gue here we go-nya Martin Dubravka ini penting. Kenapa? Karena sekarang Manchester United punya 3 kiper yang menurut gua kualitasnya oke lah ya. Ada David De Gea, kiper utama. Lalu ada Martin Dubravka yang musim lalu merupakan kiper nomor 1 di Newcastle sebelum Nick Pope datang. Dan juga Tom Heaton pastinya. Dan menurut gua 3 kiper ini akan ya sangat penting bagi Manchester United, bukan hanya untuk persaingan tapi juga kedalaman skuad ya. Dan ya menurut gua kiper itu cuma 1 di 11 pemain di atas lapangan, tapi perannya sangat vital sekali. Dan ya mudah-mudahan kiper ini, artinya Martin Dubravka, dia bisa melapis. Karena menurut gua di 4 kompetisi yang diikuti oleh Manchester United ya, kayak di Carabao ataupun juga di Europa League, ini dia punya peluang besar untuk dimainkan. Pun juga seorang Tom Heaton dan juga David De Gea dengan persaingan yang akan diberikan oleh Martin Dubravka. Oke, ini sudah here we go. Dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano kalau Anthony sudah ini tadi malam sebenarnya ya, sudah di Carrington, dia sudah medical test, sudah sukses ya medical testnya. Akan segera diresmikan sebagai pemain Manchester United. Apakah dia sudah bisa diturunkan ketika menghadapi Leicester atau paling tidak ada di bench? Mudah-mudahan saja ya. Tapi yang jelas ini sudah ya sudah tinggal menunggu diumumkan saja Anthony ke Manchester United. Kabar lainnya adalah Tahith Chong. Tahith Chong ini ya sepertinya akan ke Birmingham City juga dengan status pinjaman ya. Sebelumnya Hannibal Mejbri sudah dipastikan akan ke Birmingham, sudah diperkenalkan juga dengan video yang cukup unik ya, mengambil adegan dari film Hannibal juga. Menurut gue cukup unik lah. Ini Tahith Chong pun juga demikian ya, seperti gue katakan ya, dengan kedatangan seorang Anthony, maka kemarin Amad Diallo dikabarkan kan akan dipinjamkan. Sekarang Tahith Chong ya, pemain-pemain muda ini menurut gua memang sebaiknya diberikan jam atau menit bermain yang lebih banyak lagi, salah satunya dengan peminjaman ya. Dan menurut gua ini mudah-mudahan akan bagus untuk perkembangan. Gua tahu kemarin Tahith Chong di pre-season tampilannya kurang maksimal ya. Di beberapa musim terakhir dia sebenarnya sudah menunjukkan progres yang bagus di sesi peminjaman, tapi tentu saja musim lalu ada cedera parah yang diderita oleh Tahith Chong yang sempat menggait gelar pemain akademi terbaik kalau tidak salah, atau pemain muda terbaik di Manchester United. Dan semoga dengan dipinjamkannya Tahith Chong ini bisa meningkatkan lagi performa dia ya. Dan bagus sih, artinya dia tetap di Inggris ya kan kalau ke Birmingham. Andy Mitten tentang Cristiano Ronaldo ini dia kurang lebih memberikan pendapat ya. Kalau saya ditanyakan apakah dia akan stay atau tidak, saya lebih untuk dia ini cabut ya. Feelingnya sekarang yang saya dapatkan dari beberapa orang-orang ya, di beberapa hari terakhir ini nampaknya akan menemukan klub baru bagi Cristiano Ronaldo ya. Tentu saja yang terbaru ini yang selalu dikaitkan dengan cukup ketat adalah Napoli. Kalau gue dengan amatiran sih masih belum percaya betul ya, karena
syarat yang diajukan oleh Napoli ini juga cukup luar biasa ya. Victor Osimhen harus dibeli, lalu gaji masih dibayarkan oleh Manchester United ya. Dan belum ada pembicaraan antara klub nih. Dan posisi dari Manchester United sampai dengan saat ini masih jelas. Ingin Cristiano Ronaldo supaya stay. Yang bergerilya ini kan Jorge Mendes, agen dari Cristiano Ronaldo. Tapi tentu saja segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi seperti tahun lalu. Di menit-menit terakhir akhirnya Cristiano Ronaldo mendarat ke Manchester United dari Juventus. Setelah sebelumnya hampir ke Manchester City. Jadi segalanya masih bisa ya. Cuman gua sudah pernah memberikan prediksi seperti apa. Dan gue masih memegang prediksi tersebut. Kita lihat aja ya. Gue tentu saja bisa salah juga sini. Ini dari United Zone dikabarkan kalau Anthony sudah bisa ini menjadi bagian dari skuad di hari Kamis ketika menghadapi Leicester ya. Hari Kamis jam 9 malam waktu Belanda, waktu Eropa. Manchester United akan tandang ke King Power Stadium menghadapi Leicester. Dikabarkan Anthony sudah bisa ikut ambil bagian. Mungkin di bench dulu ya. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya seperti biasa. Oke. Dari David Ornstein dikabarkan kalau Manchester United ini menerima beberapa tawaran dari Crystal Palace dan juga West Ham terkait Aaron Wan-Bissaka. Tapi kedua tawaran tersebut ini ditolak oleh Manchester United karena ya waktunya ini sudah semakin singkat untuk mencari gantinya. Dari kabar yang gue dapatkan juga dari Fabrizio Romano sebelumnya tentang kabar Diogo Dalot dan Barcelona ini tidak betul. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau untuk posisi bek kanan Erik ten Hag ini cukup happy dengan Diogo Dalot, dengan performanya. Ya memang kalau gue lihat di beberapa pertandingan terakhir menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Southampton terlihat ada peningkatan dari Diogo Dalot. Semoga bisa terus meningkat, semoga bisa terus konsisten, itu penting. Dan ini berarti juga Aaron Wan-Bissaka bertukar posisinya, yang tadinya dia jadi pemain utama ya, sekarang jadi pemain cadangan. Bukan kondisi yang perfect, bukan kondisi yang ideal, tapi menurut gue daripada Manchester United harus terburu-buru ya mengambil gantinya sebagai bek kanan, nanti pemain baru juga harus integrasi lagi, adaptasi di kompetisi yang sudah berjalan dan deadline juga sudah semakin dekat. Nampaknya Manchester United mengambil keputusan untuk tidak mendatangkan pemain baru di bek kanan. Nampaknya demikian, walaupun sebenarnya ini agak sedikit gue sayangkan karena gue tetap melihat bahwa sektor bek kanan ini gue masih belum yakin sih ya dengan Diogo Dalot. Semoga gue salah pastinya, karena konsistensi itu penting banget di kompetisi. Di 2 pertandingan dia bagus, gue harapkan dia bisa konsisten deh. Itu karena penting banget, artinya ya permainan juga semakin bagus dan kondisi fisik tidak cedera ya, itu juga penting menurut gue. Di sisi lain kita masih ada Brandon Williams juga yang tentu saja bisa dimainkan di 2 posisi. Ya kalau melihat dari sisi kedalaman sih dalam tanda kutip kita aman, tapi dari sisi kualitas nah ini masih tanda tanya menurut gue ya, ringan amatiran. Walaupun gue berharap betul gue salah, artinya Diogo Dalot bisa perform dengan lebih baik dan konsisten. Erik ten Hag dikabarkan ini menginginkan Ronaldo untuk stay, tapi dia bersiap untuk melepas Cristiano Ronaldo. Tapi Manchester United akan hanya mempertimbangkan untuk memperbolehkan dia meninggalkan Manchester United kalau mereka ini dapat offer yang cukup bagus ya. Dan sampai sejauh ini belum ada. Ya ini tentu saja termasuk kabar yang dari Napoli yang pernah gue katakan itu ya. Artinya syarat itu kan tidak menarik bagi Manchester United. Oleh karena itulah ya menurut gue ya peluangnya masih belum besar bagi Cristiano Ronaldo ini untuk cabut dari Manchester United. Walaupun sekali lagi segala kemungkinan itu masih sangat mungkin bisa terjadi. Frenkie de Jong ini dikabarkan oleh Sky Sport kalau sebenarnya tidak ada pernikahan Donny van de Beek ya. Wah, kalau begitu kenapa ini ya? Tapi yang jelas Barcelona ini memberikan pemainnya ini 2 hari libur. Oke, ada apa ini? Tapi yang jelas status dari Frenkie de Jong dikabarkan oleh Fabrizio Romano masih tetap sama. Dia ingin stay, tapi dia nggak mau dipotong gaji. Sekarang dia ada di London. Dia dikaitkan dengan Chelsea, dengan Manchester United. Dikabarkan terakhir oleh Fabrizio Romano itu kalau nggak salah, Chelsea ini sangat mendorong ya untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Artinya Thomas Tuchel ini lebih, atau ya manajemen Chelsea akan jadi lebih aktif dalam usahanya untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Tapi ya keputusan masih ada di tangan Frenkie de Jong, apakah stay di Barcelona atau tidak nih, bagaimana, karena gaji juga dia nggak mau dipotong ya kan.
Jadi masih belum jelas, segalanya sekali lagi masih cukup mungkin ya kan. Ini sudah semakin mendekati akhir dari bursa transfer. Lalu kabar juga dikatakan kalau ini yang terakhir ya oleh David Ornstein dari The Athletic, kalau Manchester United ini masih terus memantau Emerick Aubameyang dan juga Memphis Depay. Sementara itu masa depan dari Cristiano Ronaldo masih belum pasti. Gua berpikir ya Manchester United akan bergerak tentang Aubameyang atau mungkin Memphis Depay. Ini betul-betul menanti atau menunggu ya Cristiano Ronaldo. Ini seperti yang gue katakan di video sebelumnya. Kalau seandainya Cristiano Ronaldo stay, besar kemungkinan Manchester United tidak akan mendatangkan pemain baru lagi. Ini sekali lagi perkiraan ringan amatiran ala gue. Tapi kalau seandainya memang cabut, Manchester United ini akan bergerak cepat. Dan menurut gue dengan situasi dari Memphis Depay dalam tanda kutip ya, artinya Memphis Depay mencari klub baru dari Barcelona, bahkan dia ini sedang dealnya dengan Barcelona kan, dia ingin cabut secara gratisan. Dan ini menurut gua peluangnya cukup besar untuk dijadikan pengganti seorang Cristiano Ronaldo dari sisi dalam tanda kutip administrasi, karena tidak ada hal yang berbelit-belit ya kan. Manchester United tidak butuh mengeluarkan biaya transfer dan lain-lain, dan sang pemain pun juga tetap melihat Manchester United ini sebagai klub tujuan. Dia masih ada unfinished business ya kan, masih ada ya ingin memperbaiki penampilan terakhirnya di Manchester United. Jadi menurut gua, dan pernah gua bahas juga di Football United bagi yang mengikuti ya, waktu itu gua bikin konten tentang siapa kira-kira akan jadi ganti dari Cristiano Ronaldo. Gua mencantumkan salah satunya adalah Memphis Depay. Segalanya masih memungkinkan ya kan, jadi ya kita lihat saja kemana muaranya nih. Tapi sekali lagi kalau seandainya Cristiano Ronaldo stay, ya kemungkinan besar ya tidak akan ada perubahan. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.